Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, semoga kita semua dan seluruh zuriat kita mendapat keberkahan ilmu akhlak beliau dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum ila an qala, demi agamamu, dosa atas seorang ahli fiqih lebih besar dibanding yang lainnya, sebab kemampuan mereka dalam hal ini lebih jelas, yaitu barang bawaan mereka lebih sesuai. Para pekerja jika meninggalkan pekerjaan mereka, niscaya kehidupan mereka menjadi lebih kacau. Begitu juga mereka yang telah diikat oleh perkara yang sangat penting bagi kemaslahatan manusia. Dan tugas seorang ahli fiqih dan pekerjaan mereka adalah menyampaikan apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak boleh seseorang tinggal diam di rumah, tidak keluar ke masjid, karena ia melihat orang-orang yang tidak mengetahui cara sholat dengan benar. Bahkan jika ia mengetahui hal itu, wajib baginya keluar untuk mengajar dan mencegah. Dan begitu juga bagi setiap orang yang meyakini bahwasanya di pasar terjadi kemungkaran yang terus-menerus atau pada waktu-waktu tertentu, sedangkan ia mampu untuk merubah keadaan tersebut, maka ia tidak boleh menggugurkan kewajiban itu bagi dirinya dengan berdiam di rumah. Akan tetapi wajib baginya untuk keluar dari rumah untuk merubahnya. Jika ia tidak mampu merubah sebagian kemungkaran dan menjaga dirinya dari menyaksikannya, sedangkan ia mampu merubah sebagian yang lain, maka wajib atasnya untuk keluar untuk merubahnya. Karena jika keluarnya dengan tujuan untuk merubah sesuatu yang mampu ia rubah, maka tidak mengapa jika terlihat olehnya sesuatu yang ia tidak mampu merubahnya. Dilarangnya hadir bagi seseorang jika ia menyaksikan kemungkaran tanpa tujuan yang dibenarkan. Wajib bagi setiap muslim memperbaiki dari dirinya sendiri dengan menekuni hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram, kemudian mengajarkan hal itu kepada keluarganya, kemudian di waktu luang menyebarkan kepada tetangganya, kemudian kepada penduduk sekitar, lalu kepada penduduk negerinya, lalu kepada orang-orang yang tinggal di pedesaan dan orang-orang Kurdi dan Arab Badawi dan selain mereka. Dan begitu seterusnya sampai ke seluruh alam. Jika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kita mencoba menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, la tuhsuha, siapapun tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Akan tetapi seorang hamba yang mengakui semua nikmat bersumberkan dari Allah, maka wajib atasnya untuk mensyukuri dari segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepadanya.
syukur terhadap nikmat adalah dengan mengakui segala nikmat sumbernya adalah dari Allah, kemudian memperbanyak mengucapkan hamdalah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian mempergunakan seluruh nikmat tersebut kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang hamba dianugerahkan oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang ada di dalam dirinya, melainkan Allah akan menambahkan nikmat yang sudah dimiliki oleh seorang hamba tersebut. Namun jika seorang hamba kufur terhadap nikmat, tidak bisa menghargai dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga dia pergunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada sesuatu yang mengakibatkan murkanya Allah, maka sebuah nikmat akan berubah menjadi sebuah malapetaka yang akan dia terima di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirah. Dari karena itu pentingnya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan pentingnya mengingat Allah serta memperbaiki penghambaan kita kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul menyebutkan kepada Sayyidina Mu'adz setelah menyatakan cinta kepada Mu'adz, beliau mengatakan, jangan tinggalkan setiap kali setelah selesai salat untuk memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu mulianya tiga perkara ini sampai kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan doa tersebut setelah selesai, lepas daripada solat 5 waktu, meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu mengingatnya, mensyukuri nikmatnya, dan senantiasa memperbaiki penghambaan kita kepadanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu pengakuan dari hati kita segala nikmat sumbernya adalah dari Allah, kemudian lisan yang selalu memuji kepadanya dan mempergunakan nikmat kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa di sini Al-Imam Al-Haddad memberitahukan kepada kita tentang untuk jangan pernah tinggal diam dari segala kemungkaran yang kita lihat dengan mata kita, dan itulah yang menunjukkan keimanan seseorang, kecemburuannya terhadap agama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang di antara kalian melihat artinya dengan matanya, bukan hanya kira-kira, bukan hanya prasangka. Jangan suka memprasangka inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Hati-hati, apalagi prasangka buruk, apalagi menuduh orang tanpa bukti. Begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika dia mempunyai sebuah jabatan, kemudian kedudukan yang dengan jabatannya tersebut dia mampu merubah dengan tangannya. Kemudian fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisanih, dengan lisannya memberikan nasihat, memberikan sebuah
keterangan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah batil, memberikan penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, fa biqalbih, dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Artinya kecemburuan seseorang terhadap kemungkaran yang dia lihat di depan matanya itu tergantung bagaimana kualitas imannya. Adapun orang yang tinggal diam, tidak mau tahu, bahkan dia mengatakan urusannya dia, ini dikhawatirkan orang tersebut nantinya akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Dari karena itu diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bagaimana diriwayatkan ketika Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, bagaimana ketika Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, Allah mengatakan inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim 60,000 min syirarihim. Yusha', saya akan memusnahkan suatu tempat yang mana di tempat itu ada 40.000 orang yang baik di antara mereka. Bayangkan 40.000, tidak sedikit. Adanya orang baik di tengah-tengah kita nikmat. Nikmat bukan hanya uang, nikmat bukan hanya sehat, nikmat bukan hanya rumah yang besar, tapi keberadaan para orang-orang yang mulia di tengah-tengah kita itu adalah nikmat. Adanya orang saleh, adanya para akhyar, orang-orang pilihan dari Allah, anugerah. 40,000 min khiyarihim, 40.000 orang-orang pilihan dari Allah juga ikut musnah. Terus mana orang-orang yang ahli maksiat? Wasittina alfan, 60.000 manusia yang melakukan kejahatan juga ikut musnah. Jadi jumlahnya 100.000. Maka Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah, "Gala ma balul akhyar?" Kemudian Yusha' bin Nun mengatakan, "Ma balul akhyar?" Kalau orang yang berbuat kejahatan dia musnah, dia mendapatkan kebinasaan, yaitu wajar. Kenapa? Karena akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Karena ketahuilah, kemaksiatan yang dilakukan engkau akan menerima daripada akibatnya di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Fama balul akhyar? Orang yang jahat menerima kebinasaan atas kejahatan yang dia lakukan, itu sangat wajar, sangat adil. Tapi fama balul akhyar? Apa kesalahan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, orang-orang yang mana mereka adalah orang yang ahli ta'ah? Apa kesalahan mereka? Allah mengatakan innahum la yaghdabuna li ghadabi. Kesalahannya, mereka tidak pernah ambil pusing, tidak pernah cemburu terhadap kemungkaran yang mereka lihat dan mereka ketahui, sehingga mereka tidak pernah marah karena aku, tidak pernah murka karena aku, tidak pernah mereka mengambilkan sikap untukku. La yaghdabuna li ghadabi, tidak pernah marah karena marahku. Setiap perbuatan yang mengundang, setiap perbuatan yang mengakibatkan marahnya Allah, kita pun harusnya ambil sikap. Setidaknya derajat yang paling akhir, yaitu membencinya, tidak menyukainya. La yaghdabuna li ghadabi fakanu yuakilunahum wa yusyaribunahum. Dan mereka orang-orang akhyar, orang-orang pilihan, makan bersama mereka, minum bersama mereka, tidak pernah mengambilkan sikap tegas kepada orang-orang
yang melanggar daripada segala hukum-hukum agama. Begitu pentingnya kecemburuan terhadap agama dari apa yang terjadi di sekitar kita. Wabil khusus kepala rumah tangga, orang tua, sampai Nabi menyebutkan hadzal dayyuth. Dayyuth termasuk orang yang tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha, bahkan aroma surga sebenarnya tercium dari 500 tahun perjalanan menuju ke surga. Tapi ini dayyuth tidak mencium aroma surga. Para sahabat mereka bertanya, karena kalimat dayyuth ini langka di telinga mereka. Siapa dayyuth ya Rasulullah? Dayyuth itu siapa? Dayyuth kata Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah cemburu terhadap agama yang menimpa kepada keluarganya. Mau istrinya keluar rumah pakai nutup aurat atau tidak pernah peduli. Anaknya mau sholat atau tidak pernah dipertanyakan. Mau anaknya di sana paham urusan agama, tidak dia peduli. Dia mengabaikan urusan agama sehingga tidak ada kecemburuan terhadap agama yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Anak perempuannya keluar rumah buka aurat, dia biasa. Istrinya di sana melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, dia pun membiarkannya, padahal dia tahu anak laki-lakinya mengabaikan terhadap ilmu agama, kemudian mempergunakan apa yang dia miliki seperti handphone dan lain sebagainya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sedangkan orang tuanya mengetahui, orang tuanya cuma diam. Hadzal dayyuth, tidak pernah peduli. Orang tua, jadi ayah, jadi sosok ayah bukan hanya sekedar memberikan fasilitas yang lengkap kepada anak-anaknya. Jadi ayah bukan hanya sekedar memberikan uang yang cukup kepada anak istrinya. Jadi ayah bukan hanya sekedar memberikan tempat tinggal yang layak kepada anak dan istrinya, tapi pendidikan, perhatian. Bagaimana engkau diberikan amanah seorang istri, amanah seorang anak, bagaimana engkau mendidiknya, bagaimana engkau mengajarkan kepadanya urusan agama. Ini ada orang yang mana seorang ayah tidak pernah peduli mau anaknya sholat subuh atau tidak, masa bodoh. Mau anaknya berteman dengan siapa, masa bodoh. Anaknya pulang jam berapa ke rumah, tidak pernah memperhatikan hal yang semacam itu. Ini dayyuth. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun tidak diizinkan oleh Allah. La ilaha illallah. Dari karenanya jangan kita tutup mata, tutup telinga dari kemungkaran yang kita ketahui. Setidaknya mendoakan agar kemungkaran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak marah dengan marahnya Allah, maka hati-hati, dikhawatirkan malapetaka yang akan datang bukan hanya dirasakan oleh para pelaku maksiat, akan tetapi dari mereka yang tidak pernah mengambil sikap atas kemungkaran tersebut, dari mereka dimulai malapetaka tersebut. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang cemburu terhadap agama, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad beliau menjelaskan di sini, seandainya kita meyakini ada di pasar terjadi kemungkaran yang terus-menerus, atau pada waktu-waktu tertentu, sedangkan ia mampu untuk merubah keadaan tersebut, maka ia tidak boleh menggugurkan kewajiban itu. Dari karenanya yang punya jabatan, hati-hati. Jangan sampai jabatan kita salah gunakan untuk memfasilitasi terjadinya kemungkaran. Jadikan jabatanmu, jadikan wewenangmu, jadikan kekuasaanmu untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai
wewenangmu, kekuasaanmu, jabatanmu, dan kedudukanmu kau gunakan untuk memfasilitasi terjadinya kemungkaran yang ada di tengah-tengah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan, mumpung punya jabatan, mumpung suara kita didengar, mumpung tanda tangan kita ada nilainya. Akan ada nantinya suatu saat tanda tangan kita sudah tidak berguna lagi, orang sudah tidak memandang kita lagi, akan datang semuanya temporer. Mumpung diberi Allah jabatan, amanah, gunakan untuk ketaatan, gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk malah memfasilitasi di dalam terjadinya kemungkaran, bahkan menutup, bahkan mempersulit daripada kegiatan-kegiatan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan itu semua. Begitu juga kita punya tenaga, kita masyarakat yang awam, masyarakat biasa, kita punya pemikiran, kita punya tenaga, kita punya kemampuan. Gunakan kemampuan kita, gunakan apapun yang Allah berikan terhadap kita untuk hal-hal yang mendatangkan ridho Allah. Jangan apa yang kita miliki ikut-ikutan dalam hal yang mendatangkan murkanya Allah, terjadinya kemungkaran, terjadinya kemaksiatan. Jangan sampai itu semua terjadi. Karena tadi di awal ulun sebutkan, syukur terhadap nikmat adalah mempergunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baca lagi. Jika pendakwah terdekat mendirikan perintah dakwah, maka lepaslah tuntutan bagi yang jauh. Jika tidak, maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, yang bertempat tinggal dekat ataupun jauh, tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Tidak terlepas dari tuntutan tersebut selama di muka bumi masih ada orang-orang bodoh akan hal-hal yang fardu di dalam agamanya, sedangkan ia mampu untuk mengajarkan hal itu, baik dengan sendirinya maupun dengan orang lain, lalu mengajarkan kepada tetangga hal-hal yang wajib. Ini adalah kesibukan bagi orang yang menganggap penting perkara agamanya dari perbuatan membuang-buang waktu, yaitu membuang waktu dalam pembahasan tentang masalah-masalah fikih yang jarang atau terlalu mendalami masalah-masalah yang rumit pada ilmu pengetahuan yang termasuk fardu kifayah. Tidak ada yang boleh didahulukan dari permasalahan dakwah ini kecuali perbuatan yang tergolong fardu ain atau fardu kifayah yang lebih penting darinya. Inilah yang telah diucapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata pengantar di atas kiranya menjadi penutup muqaddimah pembukaan yang penuh berkah ini. Dan sekarang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya, kita mulai penjelasan tentang 8 golongan. Jadi yang paling utama adalah sesuatu yang fardu diajarkan kepada orang lain. Ilmu fardu ain itu yang lebih awal, itu yang lebih utama. Ilmu fardu kifayah itu yang lebih diutamakan. Fardu ain terlebih dahulu, bagaimana wudunya, bagaimana cara bersucinya, bagaimana istinjanya, itu yang harus diajarkan terlebih dahulu. Bahkan maaf Pak, ada orang yang udah ya Allah udah SMA masih ragu, masih tidak faham dengan mandi besar. Ini bagaimana? Padahal baliknya seorang laki-laki umurnya berapa tahun? 12-13 tahun balik. Sekarang umurnya udah 16 tahun. Bagaimana 3 tahun yang berlalu darinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi tentang wudunya, belum lagi tentang sholatnya,
belum lagi tentang hal-hal yang wajib lainnya. Bagaimana? Krisis dengan ilmu pengetahuan agama. Apakan lagi yang berperan di masjid, penasehat-penasehat masjid, bukan hanya sekedar kita menaruh namanya menjadi penasehat masjid. Kadang-kadang Masya Allah, umpama masjid fulan penasehatnya guru ini, penasehatnya Habib ini, penasehatnya guru ini, tapi berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak pernah minta nasihat kepada penasehat tersebut. Yang jalan terserah pengurusnya, mau pengurusnya meletakkan siapa, semuanya harus ada ilmu agama, semuanya harus didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, begitu. Ada pernah suatu hari diceritakan, ada di zaman dahulu ada muadzin, ada seorang muadzin di suatu tempat, yumattitunal adzan, ajannya panjangnya luar biasa, panjangnya ifrat, berlebihan panjang. Maka ada salah seorang ulama dari Hadramaut datang kepada pimpinan di daerah tersebut. Ketika datang kepada pemimpin itu, kebetulan namanya Husain, nama pemimpinnya, nama amirnya adalah Husain. Maka seorang Hadrami ini yang paham dengan ilmu agama, dia datang kepada amir, kepada pemimpin penguasa di sana, sambil memanggil namanya dengan memanjangkan huruf sin. Ya Husain, gitu, kayak orang adzan. Ya Husain, harusnya ya Husain, kayak gitu, panjang. Keluar penguasanya marah dengan orang yang Hadrami. Orang Hadrami santai menanggapnya, gala ghadibta bimaddi ismik, engkau marah ketika saya panjangkan namamu, tapi kenapa engkau tidak marah ketika nama Allah dipanjangkan? Ketika nama Allah dipanjangkan, ketika adzan, maksudnya setiap adzan tersebut dipanjangkan bukan pada tempatnya. Kenapa tidak marah? Khalas. Nah, kadang-kadang yang jadi imam juga harus ada ilmunya. Makanya jar abah guru sekumpul bahari, jangan jadi imam mun kada alim. Maksudnya paling kada alim di pintangan inya jadi imam. Hendak mengkhutbah harus punya ilmunya, bukan hanya sekedar bisa baca. Mun hanya sekedar bisa membaca aja, ini gini ulun suruh naik, jadi minta lawan Haji Hanafi, minta jurun buku khutbah sepanjang masa, cari bulannya, bulan Dzulqa'dah, nah jurun baca selungkui kayak orang juga. Apa dah membaca kayak ini, nah mek ada sudah tunggulnya, kada salang mengikuti lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Udah, kalau hanya sekedar membaca. Tapi bagaimana perilakumu, bagaimana basic ilmu agamamu, bagaimana engkau dengan pengetahuanmu terhadap khutbah dan lain sebagainya. Ini mimbar-mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus punya ilmu, bukan hanya sekedar bisa membaca. Begitu. Hadzal Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdar, orang Hadramaut, penyusun Hadrah Ihda Asyariyah. Ihda Asyariyah itu artinya 11. Beliau menyusun hadrah pujian-pujian kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra tanggal 11. Setiap tanggal 11 dibaca. Hadzal Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdar yang mengkhatamkan Al-Quran di kuburnya sebelum meninggal 7 sampai 8.000 khatam di Dau'an.
Alhamdulillah kita pernah ziarah ke sana, biasa kuburnya. Tapi sebelum beliau memasukinya telah mengkhatamkan 7 sampai 8.000 kali khatam Al-Quran. Itu kira-kira kuburnya jadi apa? Hadal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar punya ikatan yang sangat kuat dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sehingga para keturunannya setiap tanggal 11 bulan Hijriah membaca Hadrah Ihda Asyariyah, yaitu di dalam manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau bercerita, "Qala kuntu yaumal jum'ah fi fil haram Makki." Saya pernah hari Jumat ketika berada di Mekah, ketika khatib naik ke atas mimbar mulai berkhutbah. Kemudian ternyata khutbahnya begitu panjang, panjangnya minta ampun. Panjangnya melebihi daripada batasan yang ditentukan, yang standar. Standarnya berapa? Ya Allah, 2 kali khutbah 15 menit, 10 menit, standar. Kalau 2 khutbah sampai setengah jam lebih, yang 10 menit aja banyak yang menggurunum, 15 menit aja banyak yang protes. Bahkan yang protes 2 khutbah 15 menit adalah orang yang paling terakhir datang, itu yang paling protes. Adapun orang yang di sop depan biasa aja, karena dia perlu dengan ilmu. Kapan lagi 15 menit biasa, 10 menit 2 kali khutbah. Muadzin kadang-kadang 10 menit biasa aja, panjangnya minta ampun. Hayya 'alas shalah, panjang, masya Allah. Khatib sampai mengut di atas itu, melamun sampai kemana-mana, lambatan. Lambatnya luar biasa, masya Allah. Kadang-kadang tuh yang paling protes, yang paling lambat datangnya itu paling protes. Hambatan khatib ini dan sebagainya. Ya gitulah akhir zaman. Maksud panjang di sini melebihi dari sampai setengah jam lebih, apalagi sampai 1 jam. Kira-kira gak ada orang lagi di masjid sampai 1 jam. 15 menit itu paling standar. Kalau dibatasi 5 menit harus selesai. Apa yang disampaikan? Apalagi ceramah dibatasi, jangan lebih pada 5 menit. Ceramahnya jangan lebih pada 5 menit. Apa yang disampaikan? Ya beda dengan seandainya orangnya banyak yang ceramah, ya udah 10 menit, 10 menit seorang. Per orang 10 menit wajar. Ceramahnya cuma seikung, yang lainnya acara sambutan. Ceramahnya 5 menit aja, jangan lebih pada 5 menit. Seakan-akan ceramah melengkapi batahlil aja, setelah itu panjang ini khatib. Lama menunggu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ternyata setelah selesai khutbah yang panjang, begitu panjang lebar, karena di dalam khutbah kalau bisa di sana cari kalimat-kalimat yang jami'ah syamilah, yang mencakup, yang berbobot. Tidak seperti pengajian setengah jam dan sebagainya. Setelah berdiri sholat, subhanallah, imamnya membaca surah paling pendek dalam Al-Quran. Dibaliknya sunnah. Yang sunnah panjangkan sholat, ringkaskan khutbah. Kalau kita ya standar aja. Bahkan saking luar biasanya ada yang meringkas, memendekkan khutbah, memendekkan sholat. Ada lagi dua-duanya pendek jadinya. Kenapa? Dengan alasan macam-macam alasan lah. Jangan terlalu panjang, nanti orang kada khusyuk dan lain sebagainya. Jangan terlalu lama. Padahal dianjurkan apa surahnya di dalam Jumat. Walhasil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, fagumtu ilaihi bisautin fadarabtuh. Saya langsung berdiri bawa tongkat, saya pukul tuh imamnya langsung. Waduh, ini bahaya nih. Langsung ya aku katakan kepada imam tersebut, ya adu wallah, wahai musuh Allah, ataltal khutbah wa gassartas salah. Kau panjangkan khutbah
khutbah, kau pendekkan salat. Wa khalafta sunnah, kau telah menyalahi daripada sunnah. Aksu ma kana yaf'aluhu Rasulullah, kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa harabtu, dan aku pun setelah memukul, buka di sini enggak ada itunya, memukul imamnya tak buka. Wa khafan nas wa gaman nas khalfi, manusia mengejarku di belakangku. Setelah aku mukul, aku pun langsung lari. Semua manusia mengejar beliau. Faja'al askari fi athari, polisi semuanya memburu Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar. Kemana beliau lari? Ke Ma'la, sampai melihat gubbahnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, padahal pintunya terkunci. Ketika orang pada mengejar Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, ternyata dengan kemuliaan beliau itu kunci terbuka sendiri dan beliau masuk dalam gubbah. Wanghalaga alayya, kemudian terkunci sendirinya. Maka aku berada di dalam gubbah Sayyidatuna Khadijatul Kubra selama 3 hari. Maka orang berusaha untuk membuka, tidak bisa membuka. Kuncinya didatangkan, tidak bisa terbuka. Nah, ini bahaya. Sampai pada akhirnya penguasa di zaman itu memanggil beliau Muhammad bin Aun. Setelah dinegosiasi, kemudian beliau siap untuk menemui Amir pada saat itu. Dibuka, terbuka setelah ridhonya beliau. Ditanya oleh Amir, "Gala, apa yang kau lakukan?" Bilangnya, "Saya mendengar khutbah terlalu panjang, panjangnya melebihi daripada batasan yang ditentukan. Kemudian sholat dengan 2 surah yang sangat pendek. Maka terlintas dalam hati saya kecemburuan terhadap agama." Apa-apaan ini? Agama diremehkan semacam ini. Ini kecemburuan ini penting. Kadang-kadang kita, ya Allah, masalah. Orang yang imam tuh, imam yang jadi imam tuh, ya Allah, kelakuannya kada bagus, ini pemabuk ini sebagainya. Alah, yang penting bacaannya bagus. Syuf. Sudah tidak ada lagi kecemburuan terhadap agama. Mau apa? Tuh yang khutbah begini orangnya. Alah, biasa, yang penting khutbah, jalan sholat Jumat. Syuf. Tapi kalau sudah urusan dunia, oh, tidak bisa main-main, harus serius. Tapi kalau urusan agama, begitu hinanya agama di mata kita pada saat ini. Haula wala quwwata illa billah. Fa akhadhatni al-ghairah, aku cemburu, kata al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, maka saya pukul orang tersebut. Maka dikira pemimpinnya bakal marah. Beliau mengatakan, "Gila, ahsan, bagus biar. Ya, tinggal di sini. Kami bikinkan rumah." Kemudian kata Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, "Saya tidak mau. Saya kasih kabar, nanti saya mau ke Kubah dulu, ziarah dulu ke Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Saya mau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik buat saya." Ala kulli hal, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau sebuah isyarah bahwasanya al-aula an takhruja ila ardik, lebih baiknya engkau pulang ke Hadramaut, ke Dauan, daripada tinggal di sini. Maka beliau pun datang lagi kepada pemimpin di sana yang bernama Muhammad bin Aun, dan beliau minta maaf untuk tidak bisa tinggal di sini. Sebelumnya orang bertanya-tanya, siapa orang Hadrami ini? Ternyata ulama besar, ulama yang bukan sembarang ulama. Ya wajar, sunnah ketika diremehkan, beliau cemburunya seperti itu, tergantung keimanannya begitu. Nah, bismillah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نعم بسم الله baca. Golongan pertama, nasihat, peringatan, teguran dan himbauan bagi para ulama dan hal-hal yang menjadikan mereka tunduk dan lebih berhati-hati. Nah, ini memulai di sana beliau tentang 8 golongan yang akan dibicarakan di sini tentang dakwah terhadap mereka, yaitu yang pertama golongan para ulama. Ulama bukan berarti tidak perlu nasihat. Tuan guru bukan berarti tidak perlu nasihat, bahkan tuan guru yang lebih perlu terhadap nasihat. Terkadang ketika ulama pendakwah sibuk memberikan nasihat kepada orang lain, dikhawatirkan hatinya beku sehingga tidak mau lagi menerima nasihat dari orang lain. Kadang-kadang tuh orang diberi nasihat bukannya menerima, tapi malah mengatakan ya udah kita masing-masing aja, ente urus diri ente orang, kami urus diri kami sendiri. Jangan ngurusin orang dulu, urusi diri ente sendiri. Kadang-kadang orang dinasihati seperti itu, dan terjadi di masyarakat. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna min akbaridz dzunubi indallah, dosa yang paling besar di sisi Allah ayyagula syakhsu li akhar, ketika seseorang datang kepada orang lain memberikan nasihat, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, malah orang yang dinasihati mengatakan alaika binafsik, ente urus diri ente sendiri, jangan ngurusin orang lain. Ada dosa paling besar. Sama ketika kita ngirim potongan video kepada orang-orang, pesan siaran dan lain sebagainya, kadang-kadang dapat respon yang luar biasa. Alaika binafsik, urus diri ente dulu, jangan ngurusin orang lain. Padahal kita menyebarkan kebaikan.
Ketika kita menyebarkan kebaikan bukan berarti kita menganggap diri kita ini baik. Begitu. Orang kadang-kadang seperti itu ya, yang namanya manusia. Beda-beda. Kadang-kadang menanggapinya tidak berpikir jernih terlebih dahulu. Begitu. La ilaha illallah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Saya doakan orang yang memberitahu keaiban saya agar dia dapat rahmat dari Allah khusus. Begitu senangnya beliau ketika ada orang yang memberitahu tentang kekurangan beliau, keaiban beliau. Begitu. Nah ini yang paling pertama ditaruh oleh Imam Haddad, para ulama. Para ulama. Begitu pentingnya mereka ini juga harus untuk diberikan nasihat, bukan hanya sekedar memberikan nasihat. Baca. Ketahuilah bahwasanya ulama itu seperti kepala dan wajah manusia, dan kedudukan mereka di antara manusia sama pentingnya dengan garam pada makanan. Garam pada makanan, kebanyakan garam asin jadinya, kurang lezat. Sedikit garam juga tidak enak, tapi yang pas, sedang. Itu kedudukan para ulama, bagaikan kepala dan wajahnya manusia. Bahkan kedudukan mereka di antara manusia sama pentingnya. Penting, garam itu penting, penyedap rasa itu penting. Kedudukan para ulama itu seperti itu, pentingnya mereka. Ayo. Makanan akan menjadi baik jika garamnya baik, dan akan menjadi rusak jika garamnya rusak. Oleh karena itu dikatakan ya ma'syarul qurra, ya milhal balad, ya ma yuslihul milha idzal milhu fasad. Wahai para qurra, wahai garam sebuah negeri, tidak berguna garam jika garam telah rusak. Para qurra adalah para ulama. Para qurra adalah para ulama. Apa gunanya? Apa gunanya garam jika garamnya telah rusak? Tidak bisa memberikan sebuah athar, pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat kalau dia sendiri yang rusak. Ya, ibarat kata seperti charger handphone. Charger handphone, apa gunanya? Dicolokin ke handphone tapi chargernya sendiri yang rusak. Tidak akan pernah berpengaruh, tidak akan pernah terisi baterainya. Kenapa? Chargernya sendiri yang rusak. Udah dicolokin. Listriknya ada listriknya. Nah terus kenapa tidak terisi baterainya? Colokannya yang rusak. Apa namanya? Chargernya sendiri yang rusak. Kelas. Tidak berpengaruh. Maka dari karenanya pentingnya. Penting para ulama juga didakwahi. Begitu. Ayo. Pada zaman dahulu sebutan itu ditujukan untuk para ulama. Dahulu qurra itu disebut dengan para ulama. Qurra. Artinya orang ulama itu mereka orang-orang yang qurra. Kalau qurra lain qurra. Qurra lain kura-kura. Qurra begitu. Ayo. Karena pengemban, pembawa atau penanggung jawab Al-Quran adalah para ulama. Tuh, penanggung jawab Al-Quran adalah para ulama dahulu. Dan jangan disalahgunakan Al-Quran untuk membeli kemewahan dunia, disama-samakan, diseirama-iramakan, dan hati-hati. Ayo. Mereka memahami isinya, mereka mengetahui perintah dan larangannya dan larangan. Mereka memahami agama Allah. Mereka memahami agama Allah, perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Jika mereka membaca Al-Quran, mereka memahami isinya, mereka mengetahui perintah dan larangannya, nasihat dan peringatannya, anjuran dan ancamannya, serta bagian-bagian yang dianjurkan di mana berdiam, merenung atau bertafakkur. Karena sangat jarang nasihat
karena sangat jarang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menghafal Al-Quran secara sempurna. Sepeninggal Rasulullah SAW terdapat ribuan sahabat, namun hampir tidak ada di antara mereka yang hafal Al-Quran secara sempurna, kecuali beberapa orang saja. Ada yang mengatakan di antara para sahabat hanya 4 orang yang hafal Al-Quran secara keseluruhan, ada yang mengatakan 7, dan terdapat perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan para ulama kita panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan keberadaan mereka bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan kita menghadiri dengan kita menghadiri dan mengambil ilmu mereka, mengamalkan ilmu mereka. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Al-Fatihah.